Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum bersemangat? Saya doakan yang menjawab salam saya akan diberikan kesehatan yang baik dan kepanjangan usia, diberkahi oleh Allah dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru kedengaran ramenya. Kadang kan saya tidak melihat, jadi saya nggak tahu berapa orang gitu kan. Ya, baik. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wallahul malikil hakim al-jawadil karim al-azizul rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita buka dengan surah 99 ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu sebagai pembukanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya betul, 7 dan 8 betul. Ya, dibaca terjemahannya Bapak Ibu. Ayat 7. Gantian surah 99 ayat 7. Itu pakai di depan bahasa Indonesia. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Oke, kita lanjut surat 45 ayat 15. Man 'amila sholihan falinafsihi wa man nasaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Ya, gantian yang lain lagi ya, baca. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Dari 3 ayat ini kita paham apa yang kita kerjakan kembali untuk diri kita sendiri, baik maupun buruk. Jadi kalau kita mau membangun satu rumah tangga dengan fondasi yang di luar Quran, itu kira-kira apapun dampaknya akan kembali pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita kembalikan kepada Quran, fondasinya adalah Quran, maka hasilnya juga untuk diri kita sendiri. Ada ayat yang menarik yang perlu kita ketahui. Mari kita lihat surat 53 ayat 39. Langsung dibaca aja terjemahannya apa-apa. Ya. Surat 53 ayat 39. Ya. Maka berpalinglah Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Ini surat 53 ayat 39. Ya. 5339. 53 Ayat 9. 39. Iya, ini belum tampil itunya. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Seorang manusia, berarti siapapun, tidak akan memperoleh sesuatu selain apa yang dia usahakan.
Kalau kita mundur satu ayat 38. Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi dosa apapun yang ada tidak pernah dipikulkan oleh orang lain. Kita sendiri yang memikulnya. Dan orang itu akan memperoleh apa yang dia usahakan. Kan gitu ya. Sesuai nggak dengan ayat sebelumnya tadi? Dengan ayat sebelumnya tadi sesuai nggak? Jadi kan berbuat sesuatu kebaikan sebesar zarah akan ditujukan. Berbuat kejahatan sebesar zarah akan ditujukan kebalikan. Yang beramal soleh dikembalikan dirinya sendiri. Berbuat kejahatan dikembalikan dirinya sendiri. Nah sekarang di sini katakan lagi, sesuatu yang berdosa tidak akan ditanggung oleh orang lain. Dia akan menanggung dirinya sendiri. Nanti lagi 39 terus dia hanya memperoleh apa yang dia usahakan. Ya kan? Coba kita lanjut ayat 40. 53-40. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kelak di akhirat akan diperlihatkan padanya apa yang dia usahakan di bumi ini. Terus 41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Sesuai dengan apa yang dia usahakan akan dibalas oleh Allah. Baik, sebagai pembukaan pengantar awal dari beberapa ayat ini, saya ingin ada respon dari ibu-ibu. Apa yang dipikirkan dengan ayat-ayat tadi? Saya ulangi dulu ayat-ayatnya ya. Ayat-ayatnya dimulai dari tadi. Dibaca terjemahannya langsung ya. Surat 99 ayat 7. Ya, barang siapa? 99 ayat 7. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, sekecil apapun ya, dia akan melihat balasan kebaikannya itu. Baik, terus ayat 8. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Baik dan buruk akan diperlihatkan balasannya apa. Ya, baik, terus 45 ayat 15. ayat 15. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Terus? Kemudian kepada Tuhan kamu dikembalikan. Oke, baik. 53 ayat 38. Ayat 30. Yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Oke, lanjut 39. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Oke. 40. Udah. 41 apa 41? Lanjut ke 1. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Oke, baik. Sekarang kita simpulkan. Siapa yang mau menyampaikan pendapat kesimpulannya apa dari beberapa ayat tadi? Silakan Ibu. Saya ingin
Apa yang kita pelajari, ibu-ibu betul-betul bisa menghayatinya. Ya, saya kasih tip untuk bisa dapat pelajaran dari ayat itu supaya kita dapat pelajarannya, bukan hanya sekedar ikut kajian. Tipnya begini, surat 38 ayat 29. Surat 38 ayat 29. Ya, dibaca. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Perhatikan ayat-ayatnya dengan penghayatan dan gunakan akal pikiran supaya pelajaran di dalam ayat itu kita dapat. Caranya bacalah perlahan. Surat 73 ayat 4. Atau lebih dari seperempat itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, itu tips yang saya berikan. Ya, perhatikan, hayati ayat-ayatnya, gunakan akal pikiran, baca dengan perlahan supaya dapat pelajaran. Jadi pulang dari sini betul-betul ada pelajaran, bukan hanya sekedar melengkapi absen, terus hadir, pulang, apa dapatnya? Lewat. Jangan. Karena kita belajar Quran betul. Ya. Baik. Siapa yang mau menyampaikan pendapat beberapa ayat di awal tadi itu? Saya Ustaz. Ya, silakan. Berusaha ya Ustaz, ya Mama. Ya. Saya mengambil kesimpulan sedikit bahwa apa yang kita usahakan di atas dunia ini tentu akan kita dapatkan nanti di akhirat sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kemudian perbuatan amal soleh yang kita kerjakan di atas dunia ini nanti akan kita dapatkan. Cuma balasannya di akhirat begitu pula dengan keburukan. Cuma di awal ini saya bertanya Ustaz, apakah ketika kita nanti bertaubat, taubatan nasuha tentunya Ustaz, semua yang perbuatan yang kita lakukan tentunya yang tidak baik, apakah sudah bisa dihapuskan tanpa kita ada balasannya lagi kepada diri kita nantinya? Terima kasih. Itu juga menjadi agenda pembicaraan kita hari ini. Bagaimana caranya Allah menghapus dosa kita semua total? Bisa nggak? Kan begitu pertanyaan. Jawabannya, jawabannya ada di surat 39 ayat 53. Kebalikan tadi kan 53 ayat 39 tadi ya. Sekarang suratnya 39 Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat surat 39 ayat 53. Coba jawabannya ini. Kira-kira dihapus, diampuni oleh Allah nggak semuanya? Nanti dulu dibaca yang nanya tadi boleh ya? Ya. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Berarti sudah melakukan pelanggaran total, melampaui batas-batas yang ditentukan Allah. Semua hukum-hukum Allah sudah dilanggar. Nah, kata Allah, sampaikan untuk hamba-hambaku yang telah melampaui batas ini. Apa kata Allah? Lanjut. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Maksudnya bagaimana? Lanjut. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana pendapat Ibu dari ayat ini? Ya, Allah memang mengampuni ya Ustaz, walaupun sebanyak buih di lautan gitu ya Ustaz, dosa-dosa kita. Yang pertanyaan saya tadi, apakah kita dibalas lagi atas dosa-dosa kita itu setelah Allah mengampuni kita gitu? Apakah kita diazab lagi di akhirat nantinya akibat perbuatan kita begitu Ustaz? Karena Allah sudah ampuni semua dosa-dosa, selesai. Kan sudah diampuni, kok diazab lagi? Kecuali belum diampuni. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Kan itu. Coba kita lihat dua ayat berikutnya. Untuk diampuni ini apa yang harus dilakukan? Lanjut, ayat 54. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu
dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Nah, kalau belum balik ke Allah, azab datang, dihukum. Tapi kalau sudah balik kembali ke Allah, berserah kepada Allah dan Allah sudah ampuni, azab tidak ada. Kalau gitu apa yang harus dilakukan? 55. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Jadi sebelum datang azab tiba-tiba dan kita nggak menyadarinya, kata Allah, ikuti sebaik-baiknya apa yang Allah turunkan. Apa yang turunkan? Quran. Ikuti Quran ini sebaik-baiknya. Jadi kalau Allah itu sudah mengampuni benar. Total. Bahkan kata Allah begini, ini pahami dengan bagus bagaimana Allah mengampuni kita. Surat 33 Surat 39 ayat 33 dulu. Mari kita perhatikan. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang dinamakan orang bertakwa adalah orang yang mau membawa kebenaran dan membenarkannya. Seperti contoh Rasulullah Muhammad SAW. Kan itu? Apa yang dilakukan? Kebaikan-kebaikan semuanya. Lanjut. Ayat berikutnya. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, karena mereka berbuat baik, Allah balas dari sisi Allah langsung apapun yang mereka inginkan, mereka dapat. Ya, lanjut terus. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan. Dan perhatikan sampai situ dulu. Agar Allah menghapus perbuatan yang paling buruk yang pernah mereka dihapus. Dengan takwa tadi, nanti kita lihat langkah takwa yang harus dilakukan supaya dihapus oleh Allah, diampuni dan diterima taubat apa. Ya, maka itu kita bangun fondasi rumah tangga itu harus dengan Quran. Tidak ada pilihan lain. Ya, Allah hapus, dihapus semua kesalahan. Setelah dihapus, demikian apa lagi? Lanjut. Yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Sudah dihapus pekerjaan paling buruk yang pernah kita lakukan, masih dibalas lagi dengan pahala. Ini bukan kata saya loh, ini kata Quran. Ayatnya ada di depan. Kalau ibu nggak percaya, ibu buka Quran itu, sama nggak? Nah, jadi kajian Quran ini kadang-kadang suka menepis pemikiran-pemikiran umum yang ada di masyarakat, yang banyak prasangka-prasangka. Padahal Quran tidak seperti itu. Dan Allah itu benar-benar kalau sudah mengampuni, kata Allah, ya diampuni betul. Tapi mendapatkan ampunan dari taubat kita, terus taubatnya bagaimana? Tadi disebut taubatan nasuha, betul nggak? Ini saya tunjukkan hari ini. Ibu baca sendiri, kalau perlu buka Quran ibu, benar nggak seperti itu? Taubatan nasuha itu benar nggak? Dijamin total dihapus semuanya, diampuni betul, terima taubat. Yuk kita lihat surat 66 ayat 8. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Coba lihat taubat yang semurni-murninya dalam bahasa Arab apa? Taubatan nasuha. Betul. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya itu taubatan nasuha. Apa janji Allah untuk orang yang taubatan nasuha? Lanjut. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang menurut ibu-ibu kata kalimat mudah-mudahan jaminan nggak diterima 100% diampuni? Hah? Loh ini mudah-mudahan loh. Iya bisa enggak? Iya, belum tentu. Masih dihitung dulu amal baiknya. Cukup nggak? Mudah-mudahan. Nah mudah-mudahan Allah nggak janji. Tapi hari ini saya akan buka kajian
ayat yang dengan jelas dan tegas Allah bilang, ini tobat yang aku terima dan ku ampuni. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Jadi mohon maaf, bukan kita mengecilkan taubat dan nasuha, bukan. Ini sudah taubat yang sesungguhnya, tapi masih dihitung dulu oleh Allah. Ada nggak taubat lain yang memang secara langsung Allah katakan, kalau begini cara taubatmu ku terima. Ini taubat yang terima. Itu yang kita pelajari. Jadi saya buka dulu. Taubatan nasuha, kata Allah, asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu. Mudah-mudahan belum janji. Paham? Apa saya salah? Apa saya salah dengan kalimat mudah-mudahan itu? Ya kalau kamu sandai, mudah-mudahan ditolong. Pasti ditolong belum? Udah datang kembali ya. Kalau memang kondisinya yang baik-baik, nanti memenuhi syarat, kira-kira orang mudah-mudahan saya bisa bantu kamu. Mudah-mudahan saya bisa bantu kamu. Sudah janji bantu belum? Mudah-mudahan. Dan ini kalimatnya begitu. Mudah-mudahan. Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu. Tapi kan beda tadi dengan 39:53. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, jamiah, total semua. Ini jelas. Apa yang harus kembali? Apa yang harus dilakukan? Kembali ke Allah, berserah diri, ikuti dengan apa yang dilakukan Allah. Maka Allah akan ampuni total. Ya baik, ibu-ibu dan Allah, bagus, satu orang sudah menyampaikan pendapat. Yang lain? Ada lagi dari ayat-ayat tadi apa yang ibu-ibu mau sampaikan? Supaya pengajian kita hidup dan ibu berpikir, tidak hanya duduk dengar aja. Selesai, tiba-tiba jam 11, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang. Saya nggak mau gitu. Ustaz, kenapa Allah itu nggak apa-apa duduk. Kenapa Allah itu menyebutkan kata-kata mudah-mudahan, padahal Allah tuh bisa menerima semua taubatannya. Apakah Allah mau melihat usaha kita atau bagaimana gitu, latar belakangnya ada kata mudah-mudahan ini Ustaz? Itu sudah materi intinya nanti. Kalau dibuka sekarang jadi nggak belajar deh. Tahapannya dulu. Kenapa tahapannya dulu? Sebelum tobat ada dulu yang harus kita lakukan. Surat 11 ayat 90. Perhatikan. Ya, surat 11 ayat 90. 39. Ini mohon maaf saya agak flu sedikit dari kemarin, tiba-tiba ini nggak tahu. Ya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Minta ampun dulu, baru tobat. Itu pun masih kata Allah, mudah-mudahan Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Masih belum penyayang. Masih Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi tidak ada janji pasti terima. Mau dilihat dulu proses memohon ampunnya bagaimana, terus mau dilihat proses obatnya bagaimana. Mudah-mudahan dalam 2 jam ini ke depan selesai kita baca. Jadi ibu-ibu pulang dari sini yakin ada jalan untuk mendapat ampunan dari Allah dan diterima tobat. Mau bu? Kok loyo sih? Nggak serius ya? Emang udah nggak ada lagi dosa? Ibu-ibu mau nggak diampuni dan terima tobat? Gitu dong, semangat gitu kan. Bu, diberi ampunan dan diterima tobat merupakan rahmat Allah enggak? Rahmat Allah. Rahmat Allah itu diberi ampunan dan pertolongan Allah. Luas. Ya. Baik. Oke, sebagai pembukaan saja, saya ice breaking lah. Saya melihat sebagai ibu ikut berpikir dan memperhatikan bahwa ini kajian perlu diperhatikan, bukan hanya sekedar perlu dihadiri dan diikuti, tapi dihadiri, diikuti dan diperhatikan serta dihayati. Karena ini keperluan kita masing-masing. Ya, baik ibu-ibu.
kita akan bicara Al-Quran. Quran ini sebagai fondasi membangun rumah tangga muslim. Kan itu Quran. Kenapa? Allah itu sampai bersumpah dengan sumpah yang besar Allah. Tentang apa? Tentang Al-Quran. Karena begitu pentingnya Quran. Surat 56 ayat 75. Kayaknya enak yang di kuping, jadi saya nggak pegang-pegang ya, Bu ya? Enak yang di kuping, jadi saya nggak pegang-pegang ini gitu ya. Boleh? Boleh. Di belakang sana. Surat 56 ayat 75. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. 76. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Kalaulah kamu tahu, kata Allah, ini sebenarnya sumpah yang besar yang Allah lakukan dengan sumpah di tempat beredarnya bintang-bintang. Ini sumpah yang besar kalau kamu tahu. Terus lanjut. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Nah, kenapa? Sesuatu yang besar, karena ada satu kitab yang isinya bacaan yang mulia, yang semua orang yang mau ikutinya pasti mendapatkan kemuliaan. Terus pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz, yaitu Al-Quran di sisi Allah. Dan Allah katakan untuk Al-Quran ini kajian-kajiannya juga termasuk membacanya. Tidak akan ada orang mau belajar Quran, datang mau buka Quran, menyentuh Quran, kecuali siapa? Yang memang Allah panggil hatinya, disucikan hatinya oleh Allah, dipanggil. Inilah orang yang mau menyentuh Al-Quran. Next, lanjut. tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Tidak akan ada yang mau menyentuh Quran ini. Ibu-ibu undang berapa orang, yang datang berapa orang, yang memang Allah sucikan hatinya, yang Allah panggil, ya inilah yang datang. Gitu Bu. Ya, tidak semua. Jadi pilihan. Nah, dan perlu diketahui bahwa di dalam Quran itu ada nilai-nilai penyebab kemuliaan kita. Surat 21 ayat 10. Ya, itu boleh dipakai. Surat 21 ayat 10. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Nah, maka apakah kamu tiada memahaminya? telah kami turunkan sebuah kitab yang isi di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Jadi dari sini kita tahu. Alhamdulillah, Allah Akbar. Kalau kita mau mulia, maka ikuti Quran. Sehingga Allah katakan, Quran yang diturunkan dengan penuh rahmat ini, ikutilah dan taati, bertakwalah, supaya kamu dapat rahmat. Jadi siapapun, apapun kegiatannya, kalau sudah ditempeli oleh Quran, kalau kegiatan itu ada Qurannya, kalau aktivitas itu bersama dengan Quran, pasti sukses. Rahmat Allah turun. Surat 6 ayat 155. Ini dasarnya. Surat 6 ayat 155. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Rahmat itu apa saja? Surat 35 ayat 2. Surat 35 Fatir ayat 2. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat. Nah, berarti apa saja? Berarti kan banyak sekali ya. Pertolongan apa saja, bantuan apa saja, benda apa saja, pengetahuan apa saja. Rahmat selain rahmat Allah itu luas sekali.
yang Allah berikan pada siapa yang dia kehendaki. Lanjut. Maka tidak ada seseorang pun yang dapat menahannya. Tak ada yang bisa menolak, menahan, mencegahnya. Pasti milik orang itu. Terus? Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya. Dan kalau rahmat itu sudah datang menjadi milik seseorang, Allah tahan, Allah jaga, nggak ada yang bisa mengambilnya, dipindahkan, nggak bisa. Milik orang itu. Kenapa demikian? Karena lanjut. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Karena Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau bicara kemuliaan hidup, hanya ada bersama Al-Quran. Karena perintahlah, ikutilah dan taatilah agar kamu dapat rahmat. Rahmat apa saja? Luas sekali, apa saja. Makanya disepakati para ulama, siapapun, apapun kegiatannya, kalau sudah ditempeli dengan Quran, ada Quran di sana, ada isi Quran, sesuai dengan Quran, pasti sukses. Nah, ini yang harus kita syukuri, bahwa kita umat Islam punya Al-Quran. Dan Allah jamin, kalau kamu berpegang teguh dengan Quran, Quran itu adalah di mana Allah menurunkan, mewahyukan agamanya. Jadi agama Allah ini diwahyukan di dalam Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Apa kata Allah? Kamu ada di jalan yang lurus. Surat 43 ayat 43. Maka berpegang Teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Alhamdulillah. Berpegang teguhlah kamu pada agama yang telah diwahyukan padamu. Allah wahyukan kemana? Ke dalam Quran. Agama ini ada di Quran. Berpegang teguhlah dengan Quran itu. Maka kamu ada di atas jalan yang lurus. Kalau sudah di jalan yang lurus, pasti sukses. Artinya pasti hidup baik, bahagia. Karena dalam pertolongan Allah tidak ada keraguan. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Maka kata Allah, Quran ini petunjuk dan pelajaran untuk orang yang bertakwa. Yang takwa sama Allah, mentaatinya semua, maka Quran akan menjadi petunjuk dan pelajaran. Surat 3 ayat 138. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Manusia semuanya, Islam atau tidak, bisa dapatkan keterangan-keterangan yang jelas di dalam Al-Quran. Bisa. Tapi petunjuk dan pelajaran yang didapatkan oleh orang yang bertakwa. Hanya orang-orang bertakwa yang menikmati petunjuk dan pelajarannya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu, maaf, kita memang sama ini, duduk sini di satu ruangan yang sama, dengan sound system yang sama, dengan layar screen yang sama, Quran yang sama, tapi pencapaian beda-beda. Kenapa beda? Karena tergantung pada penghayatan masing-masing. Ada yang benar-benar dapat petunjuk, beruntunglah dia. Tapi ada yang tidak dapat petunjuk apapun, rugilah dia. Surat 39 ayat 41. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk manusia dengan membawa kebenaran. Siapa yang dapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat kerugian dirinya sendiri. Dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Allah tidak memaksa. Kembali pada pribadi masing-masing. Dia datang mengikutinya, tujuannya apa? Itulah yang dia dapatkan.
Ada yang dapat petunjuk untuk dirinya sendiri, ada juga yang tidak. Dan Allah bertegas, Muhammad, kamu gak bisa kasih petunjuk dengan orang yang kamu kasih sekalipun, yang paling kamu sayang, gak bisa. Yang bisa kasih petunjuk itu Allah. Terus Allah kasih ke siapa? Yang mau terima petunjuk. Di mulutnya dia boleh teriak-teriak mau, tapi kalau di hatinya tidak sungguh, gak dapat. Tapi ini jiwa raga. Dan ini gak bisa dibohongi. Urusannya sama Allah. Allah tahu. Siapa yang mau terima, siapa yang bisa diberikan petunjuk, dia mau menerimanya. Yang betul mencari, mau menerima, mencari, mendapatkannya. Itu yang Allah berikan. Surat 28 ayat 56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Nah, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini jelas kok. Yang Allah kasih petunjuk, hidayah, bantuan, pertolongan itu ada orang yang mau menerima dan butuh bantuan itu. Dan dia bersungguh-sungguh mohon sama Allah. Allah kasih. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, butuh dan perlu nggak kita minta ampun ke Allah? 5 orang. Yang lain? 13 orang. Butuh ya Bu ya? Oke. Kita masuk ke materinya. Makanya kenapa harus membangun rumah tangga fondasinya Quran? Karena petunjuknya jelas. Datangnya dari Allah langsung. Jadi kalau kita kerjakan gak ragu-ragu. Tadi kita sudah lihat ayatnya, mohonlah ampun dan bertobatlah. Minta ampun dulu baru bertobat. Sekarang kita pelajari minta ampunnya. Allah perintah urusan minta ampun cepat. Janji Allah tadi akan kuhapus semua dosa-dosa. Yang penting apa? Kembali berserah diri Allah dan ikuti apa yang telah Allah turunkan, Quran. Sebelum azab datang kamu gak bisa ditolong lagi, dan azab itu datang secara mendadak tiba-tiba, kamu tidak menyadarinya. Betul kan ayatnya gitu? Betul kan? Nah, langsung cepat. Berarti urusan minta ampun, taubat sama Allah jangan tunda-tunda. Ini yang penting. Ya, dan yang saya sampaikan ini sesuai dengan aturan yang Allah buat di ayat Quran, bukan pikiran saya. Dan orang yang datang minta ampun sama Allah dengan bersegera, dengan sungguh-sungguh, yang diterima oleh Allah, diberikan ampunan, Allah janji, ku berikan surga. Siapa orang ini? Orang yang bertakwa, artinya yang mentaati aturan-aturan Allah. Surat 3 ayat 133. Surat 3 ayat 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Nah, ada di susahnya sadar. Bersegeralah, cepat, jangan buang waktu, jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang waktu, jangan tunda-tunda, cepat minta ampun ke Allah. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Apa yang dijanjikan Allah? Lanjut. Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apabila ampunan diterima, diberikan ampunan dari Allah, maka Allah akan tawarkan surga seluas langit dan bumi. Tapi untuk siapa? Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa. Tadi siapa orang yang bertakwa, Bu? Ingat nggak? Tadi udah belajar nggak? Yang bertakwa tadi siapa? Ada nggak tadi? Iya, mereka yang menyampaikan kebenaran dan membenarkannya. Inilah yang disebut orang yang bertakwa. Saya ulang lagi ayatnya, surat 39 ayat 33. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, mereka
bertakwa. Nah, inilah orang yang bertakwa. Yang dikatakan orang yang bertakwa itu adalah yang membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran itu, tidak pernah menolak. Inilah orang yang bertakwa. Kan gitu. Nah, terus jadi kita kembali lagi surat 3 ayat 133. Maka bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan dapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Untuk dapat ampunan sebagai orang bertakwa, apa yang harus kita lakukan? Kan kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Dengan nangis-nangis janji. Tapi tidak cukup begitu aja. Ada aktivitas, action yang harus dilakukan dari minta ampun itu. Minta ampun sambil melakukan 3 hal. 1, 3, 4. Lanjut. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ini pertama, minta ampun sama Allah, tapi infak nggak di waktu lapang dan sempit. Ini yang mengiringi diberikan ampunan. Minta ampun ke Allah, tapi infak jalan. 1. Terus apa lagi? Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, menahan amarah. Minta ampun sama Allah, tapi terus belajar untuk menjadi orang yang sabar, menahan amarah, tidak mudah tersinggung. Yang kedua, yang ketiga, dan memaafkan kesalahan orang. Dan memaafkan kesalahan orang lain. 3 hal ini seiring berjalan dengan memohon ampunan pada Allah. Tidak cukup hanya nangis-nangis minta ampun sama Allah selesai, enggak. Minta ampun, nangis-nangis boleh, janji dan sebagainya silakan. Tapi ada 3 hal yang harus dilakukan. Infak di waktu lapang dan sempit, menahan amarah, dan memaafkan kesalahan orang lain. Kata Allah, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Infonya ini di Quran, bukan dari ustaz, bukan dari penceramah, bukan Quran. Nah, tinggal kita evaluasi bagaimana permohonan ampunan kita sama Allah. Ya kan? Dan tidak ada yang bisa memberikan ampunan selain Allah. Itu di ayat 135. Allah katakan, lanjut. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Dan Allah? siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa mereka selain Allah? Diampuni. Bu, yang namanya diampuni masih harus dihukum. Seorang guru, seorang murid melakukan kesalahan. Si murid datang, minta maaf, minta ampun, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Ya udah, saya ampuni kamu saya ampuni, tapi push up dulu 100 kali. Gitu. Hah? Enggak kan? Yang namanya dimaafkan, ya udah, dan kalian jangan ulangi lagi ya, selesai. Enggak ada lagi hukuman. Kalau namanya hukuman bukan diampuni dengan hukuman. Jalani hukuman nih, nanti saya ampuni. Lain lagi itu. Makanya tadi ulang lagi surat 39 ayat 53. Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, melanggar melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, karena Allah Maha Pengampun. Yang penting apa? Di 54, datang segera ke Allah, berserah diri. Cepat berserah diri berarti tawakal ke Allah, takwa, melaksanakan semua perintah dan hanya mengharap dari Allah sebelum azab datang dan kita tidak bisa ditolong.
Bagaimana persoalan diri? Di ayat 55, ikuti apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Ikuti semua dengan baik dan sempurna. Jangan sampai azab datang tiba-tiba kita tidak menyadarinya. Jadi ayat-ayat Allah ini jelas banget, memberikan peluang kepada manusia untuk dihapus semua dosa dan yang ini. Tadi sudah kita buka, Allah menghapus pekerjaan perbuatan paling buruk sekalipun di dunia ini, ya, dan tetap diberikan pahala yang mulia. Nanti kita buka lagi ayat, bukan hanya diampuni dan dihapus, tapi diganti dengan perbuatan, dengan catatan-catatan perbuatan yang baik. Sudah dihapus, diganti lagi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu janji Allah gitu. Ya, kita buka nanti, nggak apa-apa. Nah, baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita pahami dulu bahwa mohon ampun sama Allah yang jangan main-main, sungguh-sungguh. Karena cuma Allah yang bisa mengampuni kita. Datang betul-betul minta ampun, baru bertaubat. Taubat maksudnya apa? Kita ulang lagi surat 3 ayat 135. Ya, kita lihat taubat itu bagaimana. 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji itu menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari Allah. Nah, minta ampun, baru taubat. Taubat bagaimana? Lanjut. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya. Tidak mengulang lagi perbuatan kejinya itu yang berarti. Tidak mengulangi perbuatan kejinya lagi. Berhenti. Itu baru namanya taubat. Ya, ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk bab taubatnya. Minta ampun sudah ada 3 kriteria: infak di waktu lapang dan sempit, menahan amarah, dan memaafkan kesalahan. Ini kalau kita mau bahas 3 ini, misalnya begini: infak di waktu lapang dan sempit, maksudnya bagaimana? Saya kasih contoh aja, contoh bahasanya. Surat 2 ayat 274. Ini bahasan infak di waktu lapang dan sempit. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati. Infak di waktu lapang dan sempit, melakukannya di siang maupun malam. Ini contoh kita lakukan sedemikian rupa, siang dan malam hari, dan ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Surat 57 ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Bicara tentang ketaatan kita pada Allah sebagai orang yang bertakwa, berinfak yang baik itu kata Allah itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Yang penting apa? Jangan hitung-hitungan sama Allah, jangan kikir. Surat 64 ayat 16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya,
maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sederhana. Yang mau menjaga kekikiran dari atas dirinya sendiri, itulah orang yang beruntung. Berarti dalam berinfak dengan Allah, jangan hitung-hitungan. Datangnya juga itu dari Allah, kembalikan ke Allah. Apa ruginya? Kita memang tidak punya apa-apa. Dan Allah janji, kata Rasulullah, barang siapa yang bersedekah, berinfak, tidak ada yang miskin, tapi justru akan ditambah oleh Allah, ditambah dan ditambah 3 kali diulang-ulang. Nah, ini maksudnya infak di waktu lapang dan sempit. Dan orang yang melakukan, yang berinfak, bernafkah, infak, lapang dan sempit, apa janji Allah? Maka Allah akan geser semua hal-hal yang membuat kesempitan dalam hidupnya, diganti oleh Allah dengan kelapangan. Surat 65 ayat 7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Kuncinya di mana? Nafkahkanlah pada waktu lapang dan sempit, jangan hitung-hitungan. Allah tidak membebani, kamu sanggup berapa, keluarkan. Baru Allah akan geser kesempitan, datanglah kelapangan, selesai urusan kita. Dan apa yang kita infakkan itu dibalas oleh Allah. Ada 4 tingkatan. Pertama, minimal kata Allah, infak itu balas 2 kali lipat. Ini minimal. Surat 2 ayat 265. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Minimal 2 kali lipat. Tidak ada hujan, tetap ada embun yang membasahi. Gerimis pasti turun. Jadi orang yang berinfak, bersedekah pasti tidak pernah kering, akan terus basah. 2 kali lipat. Yang kedua, 10 kali lipat karena berbuat baik dalam infak. Surat 6 ayat 160. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Nah, 10 kali lipat amalnya yang berbuat amal yang baik, termasuk berinfak, maka dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Terus, dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, bagi dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. kalau kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatan, tapi kebaikan dibalas 10 kali lipat. Nah, kemudian berapa lagi? 700 kali lipat. Surat 2 ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Yang penting apa? Gini yang penting, 267. Lanjut. Dari 261 naik 267. Yang penting ini dijaga. 267. Surat 2 ayat 267. Hai orang-orang yang beriman,
Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicikkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jangan yang kita nggak suka, nggak kepake itu kasih ke orang. Apalagi udah expired lagi. Nah, layakan. Yang penting di syaratnya beri yang baik-baik. 2 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat tadi kan. Tadi 700 dapat nggak tadi? Udah mundur 261. Tadi yang pertama surat 2 ayat 261. Cuma kita nggak hitung tadi. Iya, 700. 261. Al-Baqarah 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Satu butir benih tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Setiap cabang saya bulir ada 100 biji. Berarti satu biji menumbuhkan berapa? 700. Dan Allah masih bisa melipat gandakan seberapa yang Allah kehendaki. Jadi 2 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat. Ya memang tadi ini kita nggak sempat hitung tadi. Langsung masuk supaya memberikan yang baik-baik. Oke, yang keempat berapa banyak? Kata Allah, aku kasih rezeki untukmu, terserah aku. Mau berapa aja, mau 1000 kali lipat, 2000 kali lipat, 10 kali lipat, terserah, gak ada hitung-hitungan sama Allah. Terserah Allah mau ngasih berapa aja yang Allah kehendaki. Allah mampu melakukan itu. Surat 3 ayat 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab, tanpa batas. Engkau berikan rezeki tanpa batas. Terserah Allah mau ngasih berapa. Nah, ini infak di waktu lapang dan sempit. Bukan hanya balasannya aja, Bu. Infak sedekah itu menghapus dosa. Perbuatan-perbuatan yang baik menghapus dosa. Kan berlipat gandakan. Sudah balasannya berlipat ganda, kemudian yang kita lakukan, kerjakan kebaikan ataupun infak itu juga menghapus dosa. Surat 11 ayat 114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan dan pada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Bayangkan perbuatan yang buruk. Perbuatan-perbuatan yang baik, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dihapus karena ada kebaikan. Sekarang sedekah juga menghapus dosa. Surat 2 ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Karena berinfak terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, Allah akan hapus sebagian dari dosa-dosa. Coba bayangkan, Bu, kita berinfak, apa ruginya? Sudah dibalas dinaikkan 2 kali lipat, bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa tanpa batas, dan dihapus dosa. Berbuat baik menghapus dosa, berinfak menghapus dosa. Nah, maka kalau mau minta ampun sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Kembali surat 3 ayat
134. Infak di waktu lapang dan sempit. Menahan amarah. Menahan amarah ini, Bu, Allah bilang, namanya kita sabar, memaafkan kesalahan orang lain dengan menahan amarah. Ini perbuatan yang mulia. Surat 42 ayat 43. Tapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Termasuk hal-hal yang diutamakan. Itu perbuatan yang mulia sekali. Jadi kita proses minta ampun, tapi manfaatnya besar untuk kita. Infak di waktu lapang dan sempit sudah kita bahas. Menahan amarah dan memaafkan salah orang lain, jelas kata Allah. Hal-hal yang diutamakan. Asik kan? Nah, dan kalau kita belajar Quran seperti ini nggak ada keraguan. Kenapa? Orang Allah yang ngomong, firman Allah, nggak ada keraguan dilaksanakan. Kerjakan aja. Sumbernya Al-Quran. Nggak perlu periksa ini sahih nggak ya? Nggak perlu. Karena yang benar ini dari Allah. Ini kok pada diam semua, pada tidur atau udah nggak ada orang lagi nih? Hah? Menyimak ya. Nah, apa pendapat Ibu kalau minta ampun manfaatnya kayak gini? Kita minta ampun tapi manfaatnya untuk kita, bukan hanya sekedar dapat ampunan. Bahkan proses untuk menuju dapat ampunan itu Allah kasih begini. Masih mau tunda minta ampun? Hah? Ya, jangan kan, bersegeralah mencari ampunan dari Tuhan. Belum lagi kata Allah apa? Kau udah diberi ampun dan taubat, apa balasannya? Kita lihat lagi ya, surah 3 ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Apa yang didapat? 136. Next. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Subhanallah. Sedang mereka kekal di dalamnya. Balasannya ampunan dari Tuhan mereka itu adalah surga. Jelas. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Allah, itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal, surga. Ya, baik. Pukul berapa sekarang? 10:19. Cukuplah taubat. Yang kita masuk ke taubat. Tadi Allah katakan mintalah ampun dan bertobatlah. Kan gitu. Nah, kita mau taubat. Ada nggak keterangan tentang taubat? Ada. Keterangannya seperti ini. Surat 6 ayat 54. 6:54. Apabila orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bu, perhatikan akhir ayat, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah bertobat melakukan perbaikan diri, maka Allah janji Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuman ada nggak janji pasti ku terima tobat? Belum kan? Cuman Allah bilang Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tobat dulu, mau dihitung dulu nanti bagaimana, cukup nggak? Itu apa ya? Perbaikan diri, memperbanyak amal soleh. Satu ayat. Kita nanti lagi dicatat ya Bu.
Nanti sampai rumah dibaca-baca lagi. 16:119. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Bertobat sesudah itu memperbaiki dirinya. Bukan tobat aja kan? Tobat aja kan berarti tidak mengulangi lagi, tapi memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh maksudnya ya. Terus Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. setelah itu Tuhanmu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau perbaikan dirinya dicatat, dihitung cukup. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan menghapus dosa-dosanya. Cukup. Surah 7 ayat 8. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang berat kebaikannya, banyak berbuat baiknya, menghapus dosa-dosa, maka mereka itu yang beruntung. Jadi itu cukup nggak kebaikannya? Nah, saya ulang lagi tentang taubatan nasuha tadi. Surat 66 ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir Di bawahnya sungai-sungai. Mudah-mudahan. hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi mudah-mudahan dijanji sama Allah diampuni, tapi mudah-mudahan Allah itu Maha Pengampun. Nah, sementara kita kan mau tobat kita diterima, dijamin sama Allah. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Ibu-ibu, ada satu ayat begini, surat 4 ayat 17. Coba ibu-ibu pahami. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Beda nggak kalimatnya kalau ini? Mereka itulah yang diterima taubatnya. Bagaimana taubatnya? Melakukan kejahatan karena kebodohan diri, gitu. Dan begitu berbuat jahat, sadar langsung segera bertobat, Kata Allah, mereka itulah yang diterima taubatnya. Berarti nggak menunda-nunda. Berbuat kesalahan langsung bertobat. Benar nggak Bu? Beda nggak dengan kalimat tadi? Tadi kan mudah-mudahan. Kalau ini diterima, tapi langsung ya. Permasalahannya adalah kita yang tidak langsung bertobat. Betul? Banyak juga ibu dosa di sini. Nah, semua kita tidak terlepas dari dosa. Kita berpikir nantilah, atau udah tua baru mau tobat. Nah, gimana ini? Kita ini. Nah, Allah kasih jalan. Kecuali orang-orang ini yang mau bertobat ini apa? Kata Allah, mereka bertobat, terus mereka berbuat baik, terus mereka menyampaikan kebenaran. Artinya apa? Bayan itu berdakwah. Jadi orang-orang yang mau bertobat itu
menyampaikan kesalahannya dulu apa, mengajak orang-orang untuk tidak berbuat kesalahan itu. Baru Allah jadi ini yang kuterima taubatnya. Surat 2 ayat 160. Surat 2 ayat 160. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya. Terhadap mereka itu aku menerima taubatnya. Terhadap mereka itu aku menerima taubatnya. Kenapa? Mereka bertobat, berhenti tidak mengulangi lagi kejahatan, terus memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, terus menyampaikan kebenaran, berdakwah. Mereka itu menerima taubatnya. Allah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Karena Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Beda nggak kalimatnya, Bu? Beda. Kalau gitu ada nggak jalan kita diterima taubat kita? Ada. Asal mau Pak. Taubat, berhenti, tidak mengerjakan lagi, terus memperbaiki diri, perbanyak amal soleh. Amalan-amalan ibadah dikerjakan semua dan menyampaikan kebenaran, berdakwah, sampaikan supaya orang jangan sampai melakukan kesalahan atau kejahatan yang sama dengan kita. Nah inilah yang membuat Allah menerima taubat. Ada yang mau bertanya? Ini menarik ini. Ya. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya di surat 4 ayat 17. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak benar. Kemudian segera bertobat, tobatnya akan diterima oleh Allah. Bagaimana jika seseorang melakukan kesalahan dan dia mengerti itu salah, tapi dia melakukan, apakah tobatnya tidak diterima? Itu jatuh. Dia tahu melakukan kesalahan, tapi apakah tobatnya bagi orang yang tahu bahwa itu satu kesalahan, terus dia bertobat dengan dosa yang sudah dilakukannya bahwa itu salah, apakah diterima? Dan berhubungan dengan ayat 17 surat 4 ini. sepanjang dia segera bertaubat, karena kejahilan itu sama juga dengan tidak ketahuan, tidak mengetahui, tidak menyadari. Walaupun dia menyadari, dia tahu ini salah, dia berbuat, dia bertobat. Asal dia bertobat segera, Allah katakan, aku terima tobat. Apalagi dia masuk tahap kedua, setelah bertobat, kemudian dia memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh. Amal-amal soleh itu akan menghapus dosa. Dan dia berdakwah, menyampaikan kebenaran. Kata Allah, aku terima tobat. Satu lagi kan? Baik. Yang tadi Ustaz bilang di surat 2 ayat 150, bertobat, kemudian memperbaiki diri, kemudian yang ada Ustaz bilang berdakwah. Batasan dakwahnya seperti apa? Tidak ada batasan. Awalnya, dan apakah dengan melakukan amal soleh itu termasuk berdakwah, atau seperti kita berbicara gitu kepada orang, pada halayak banyak orang? Baik. Berbuat amal soleh itu untuk diri sendiri. Tapi ada amal soleh yang diterapkan untuk orang lain juga. Kan berdakwah ku anfusakum wa ahlikum nar. Diri sendiri, keluarga, anak istri. Tapi ada perintah lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kamu menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi berdakwah itu bagaimana? Startnya sampaikan walaupun
satu ayat. Sudah berapa? Kalau beramal soleh untuk keluarga, bisa untuk suami, buat anak, cucu, buat keturunan kita, kita niatkan untuk amal soleh untuk mereka. Baik. Surat 4 ayat 36. Surat 4 ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Satu, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Satu. Terus, karib kerabat. Karib kerabat, anak cucu yang ada hubungan silsilah dengan kita. Ya, terus. Anak-anak yatim. Anak-anak yatim, diutamakan yatim yang ada hubungan keluarga dengan kita. Terus. Orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Terus. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh. Berbuat baik kepada mereka semua. Terus. Teman sejawat. Teman sejawat. Teman sejawat itu teman yang akrab, tapi tidak ada hubungan keluarga. Ya, terus. Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Bisa. Ini Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Justru kalau dia tidak mau berbuat baik, kata Allah, itu sombong. Jadi tidak ada masalah. Tingkatannya ada. Disuruh sama Allah. Berinfak pun begitu. Ya, surat 2 ayat 215. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa. Nah, itu pada ibu bapa. Kaum kerabat. Kaum kerabat yang ada hubungan dengan kita tadi. Anak-anak yatim. Anak yatim. Orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan orang-orang yang dalam perjalanan, dalam usaha dan dakwah, khususnya dalam dakwah. Ya kan? Nah, ini apa dikasih? Ada gambarannya, sudah ada ayatnya. Silakan berinfak kepada mereka. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Semua kebajikan amal ibadah yang kamu lakukan, Allah pasti balas. Allah tahu. Ada lagi yang mau tanya? Biar tuntas. Kenapa? Ya, yuk. Terus gimana? Apa yang mau tanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di sini saya akan bertanya, apakah kriteria atau ciri-ciri orang yang Allah beri hidayah? Apakah hidayah itu hanya Allah beri kepada orang yang minta ampun, atau ada juga orang yang tidak minta ampun tapi Allah beri hidayah? Karena kita lihat ada orang banyak melakukan kesalahan, dinasihatin tapi nggak bisa, tiba-tiba jadi berubah baik. Terima kasih. Tadi ayatnya sudah ada. Surah 28 ayat 56. Tadi sudah tadi. Yuk kita ulang lagi. 28 di mana? 28 56. Ya. Baca, Bu. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Itu dulu pertama. Yang dikasih petunjuk oleh Allah hidayah siapa? Yang mau betul. Yang mau. Bagaimana Allah berikan? Surah 6 ayat 125. 6:125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk,
niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Nah, ini urusan Allah. Allah lapangkan, dibukakan dadanya untuk menerima Islam itu. Apa bagaimana latar belakangnya sebelumnya? Kita tidak bicarakan lagi ini. Kalau Allah sudah pilih, Allah berikan, Allah lapangkan dadanya, Allah buka dadanya, dimasukkan hidayah Islam, dia terima. Kenapa sampai dipilih oleh Allah? Orang itu dan Allah yang tahu. Kita tidak tahu bagaimana dia bermohon, meminta dan sebagainya. Nah, apa kriterianya, ciri-ciri? Setelah menerimanya kita lihat dong, attitude-nya berubah, akhlaknya baik, amalan-amalan ibadahnya istiqomah, mungkin ke masjid juga dan sebagainya. Akan terjadi perubahan hidupnya. Bahasa yang santun, hati yang pemurah, suka menolong, suka memberi dan sebagainya. Karena hidayah Allah. Terus siapa orang itu? Kata Allah, Allah yang pilih. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang tahu siapa yang mau diberikan. Siapa? Yang mau menerima hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang mau menerima hidayah itu yang diberikan Allah. Ini bukan yang banyak ngomong, saya mau, belum tentu. Dan apa kriteria yang kita lihat? Boleh. Menurut Imam Al-Ghazali begini. Kalau kita melihat umat Islam, kata Imam Al-Ghazali, melihat umat Islam itu berapa banyak? Datanglah hari Jumat ke masjid, lihat. Itu semua orang Islam yang sholat. Nggak ada Nasrani datang ke masjid sholat. Islam semua yang gitu. Terus apa lagi kata Imam Al-Ghazali? Kalau mau tahu orang Islam yang beriman, lihat subuhnya di masjid. Begitu kriterianya. Kita datang subuh ke masjid, lihat siapa aja di masjid itu. Itu orang yang membela agama, yang membela Allah. Ini orang Islam yang beriman. Naik lagi, siapakah orang Islam yang beriman dan beramal soleh? Lihat tahajudnya. Kata Imam Al-Ghazali begitu. Cukup ya? Nggak pernah ke masjid gimana Pak? Ya? Ya jangan tanya sama saya. Kata Imam begitu tadi. Pokoknya kalau mau lihat orang Islam yang beriman, lihat ke masjid subuhnya. Orang Islam yang beriman dan beramal sholat, lihat lagi tahajudnya. Ibu, ini kalau urusan ke masjid kan ada bahasan sendiri khusus laki-laki. Wanita kan tidak diwajibkan harus ke masjid. Tapi kata Rasulullah, jangan larang kalau istri-istrimu memohon izin kepadamu untuk sholat berjamaah ke masjid. Jangan larang, biarkan agar mereka mendapatkan pahala yang lebih. Hadisnya begitu. Jelas ya Bu? Jelas ya? Oke. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Saya lanjut. Bu, saya mau nanya. Dalam hidup ini, dosa apa yang tidak diampuni? Kan tadi Allah bilang akan kuampuni semua dosa-dosa. Ada nggak dosa yang nggak diampuni oleh Allah? Hah? Syirik. Kita buka dulu ayatnya. Surat 4 ayat 38. Jangan kita ngomong-ngomong aja, tapi dasarnya harus tahu kan? Kenapa kau bisa nggak diampuni? Mana dasarnya? Nah, kita buka. Surat 4 ayat 38. Baca Bu. Yang pegang mic kalau baca. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena ria kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil syaitan itu, Ini 438 ya? Iya. Oh berarti Allah Akbar. Surat 4 ayat 48 insyaallah. 448 insyaallah. sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ini dasarnya. Allah yang bilang, firman Allah, dosa syirik itu tidak ada ampun.
karena dia dosa besar. Terus ada orang yang syirik, tobat, bagaimana? Nggak diampuni? Ya nggak bisa, karena ayat tadi Allah ampuni dosa semuanya. Loh, kok bertentangan? Nggak bertentangan, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Allah Maha Pengampun. Jadi yang sudah melakukan kejahatan syirik mau tobat diampuni. Nah, kita belajarkan sekarang ada 3 dosa. Ya, ada 3 dosa yang tidak diampuni oleh Allah dan hukumannya dilipat gandakan. 3 dosa. Apa saja itu? Kita buka. Mudah-mudahan Allah izinkan benar ya. Surat 25 ayat 68 dulu. Coba bunyikan. Surat 25 ayat 68 coba. 25 Al-Furqan ayat 68. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah. Berarti dia syirik nggak? Enggak kan? Tidak menyembah Tuhan lain. Syirik nggak? Hah? Tidak. Ini orang yang tidak syirik. Orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah. 1. Terus. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan. Nah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan. Tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Tidak membunuh orang yang dilarang dibunuh, gitu kan? Atau yang disuruh membunuh. Kan ada peperangan dan sebagainya. Nah, ini tidak membunuh dia. Orang yang tidak bersalah. 2. Terus. Kecuali dengan alasan yang benar. Kecuali dengan alasan yang benar. Datang maling ke rumah kita, merampok, kita mau dibunuh, berhak kita bunuh dia. Ada alasannya, membela diri ya. Terus kemudian. Dan tidak berzina. Dan tidak berzina. Ini 3 dosa ini yang paling besar di dunia. Syirik, membunuh, dan zina. Ya, ini 3 dosa yang kata Allah kalau melakukannya gimana? Lanjut ayatnya. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu. Nah, yang melakukan demikian itu, yang melakukan syirik, yang melakukan membunuh, yang melakukan berzina, jadi Allah apa? Niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Niscaya dia akan dapat pembalasan dosanya. Sebesar apa? Lanjut 69. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu. Dilipat gandakan balasannya dan kekal di neraka. Seru nggak? Tidak ada ampunan. Syirik, membunuh dan berzina. Yang melakukannya tidak dapat ampunan apapun. Dosanya dilipat gandakan balasannya. Padahal selama ini kita baca di ayat yang lain, kalau kita berbuat kejahatan dosa itu balasannya apa? Sesuai dengan kadar dosa itu, betul nggak? Yang dilipat gandakan semua kebaikan, pahalanya baik. Tapi di sini dijelaskan oleh Allah 3 dosa, yaitu dosa syirik, dosa membunuh, dosa berzina. Hukumannya dilipat gandakan dan tidak ada ampunan karena ini dosa besar. Kekal dalam neraka. Tegas kan? Tegas kan? Tapi ada orang yang syirik, ada orang yang membunuh, ada orang yang berzina. Boleh nggak kalau mereka tobat? Boleh nggak? Boleh. Terus kalau dia udah tobat betul-betul, nggak boleh dapat ampunan. Jangan mudah-mudahan dong. Ya tergantung perjuangan dia memang kan. Tapi boleh kan dia dapat ampunan kan? Nah, yuk ayat 70. Ayat 70, lanjut 25-70. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Nah, kecuali orang-orang yang bertobat. Tobatnya gimana? Lanjut Bu. Beriman dan mengerjakan amal saleh. Nah, dia bertobat dengan iman kepada Allah. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Bagi yang bertobat dengan iman dan amal soleh, apa janji Allah? Lanjut. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kejahatan mereka dicatat, diganti dengan kebaikan.
Ini yang saya katakan tadi. Ya kan? Jadi kalau kita lihat ini, kalau sudah diampuni oleh Allah, ya betul-betul diampuni. Mestinya pemahamannya ya tidak disiksa lagi karena sudah diampuni. Dia sudah berbuat baik, diganti catatan-catatannya dengan kebaikan-kebaikan subhanallah. Inilah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Jadi kenapa perintah Allah? Minta ampun, mohonlah ampun dan bertaubatlah. Minta ampun dulu. Dengan cara apa? Infak di waktu lapang dan sempit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Baru tobat, berhenti, tidak mengerjakan lagi kejahatan dan memperbaiki diri serta menyampaikan kebenaran, berdakwah. Ini taubat yang ku terima. Dan mereka yang melakukan syirik, mempersekutukan Allah, kemudian mereka yang membunuh dan mereka yang berzina, kemudian mereka bertobat dengan iman dan amal soleh, ku ganti catatan-catatan kejahatan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ibu, ini semua ayat-ayat Allah, bukan pendapat saya. Maka ayat-ayat Allah itu perlu diimani dan diyakini. Surah 10 ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk rahmat bagi orang yang beriman. Cukup dengan iman saja. Allah tambahkan di surat 45 ayat 20. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi Quran menjadi petunjuk rahmat bagi orang yang beriman dan meyakininya. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Saya tutup surah 45 ayat 15 kembali yang kita awali daripada pembukaan. Man amila sholihan falinafsih wa man nasaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhan Allah kamu dikembalikan. yuk kita bangun fondasi rumah tangga kita dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran memberikan solusi untuk semua permasalahan. Mudah-mudahan kajian hari ini meyakinkan ibu dengan keterangan-keterangan Allah. Karena Allah innaka la tukhliful mi. Allah tidak pernah mengingkari janji. Innallaha yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janji-janjinya. Semoga Al-Quran jadi pedoman hidup kita untuk mendapat petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah lindungi kita. Dan ingat, apapun yang diikuti oleh Quran atau jalan bersama Quran, maka Allah berikan rahmatnya, keberhasilan, kesuksesan yang baik. Tidak ada sesuatu yang bersama Quran akan sia-sia, tapi Allah mudahkan semua urusan. Oh ya? Gimana? Atau dia kalau kita memberi sedekah itu kecil pun silakan ya Pak. Nggak perlu. Oh, sedekah itu sesuai dengan kemampuan kita. Kan tadi ada ayatnya, Bu. Tuh, Ibu lupa lagi dengan ayatnya. Saya buka lagi deh.
Surat 65 ayat 7. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alul ba'da usri yusra. Artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Yang mampu keluarkan menurut kemampuannya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terus, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Tapi ketika sedang disempitkan lagi kurang, tetap keluarkan, cuman sesuai dengan kemampuan. Maka kata Allah, lanjut, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak pikulkan beban sekian persen, sekian banyak. Enggak, atur sendiri sebagaimana yang Allah kasih. Infak itu hasilnya apa? Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Maka Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Besar kecilnya tergantung kita dengan kemampuan diberikan Allah. Cukup Ibu? Ya, baik. Lebih kurang saya mohon maaf pada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Mudah-mudahan ada waktu ke depan kita akan ketemu lagi dengan doa yang lebih. Ya, dan doa kifaratul majlis apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya pribadi secara tim mohon maaf lahir batin kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya siapa namanya? Nurul Zahra bin Abdul Razak. Nurul Zahra bin Abdul Razak. Kita sama-sama doakan ditujukan untuk beliau ini ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, kami datang menghadap Engkau pada hari ini ya Allah dengan menengadahkan tangan, memohon keridhaan-Mu ya Allah, memohon kasih sayang-Mu ya Allah, memohon keampunan dari-Mu ya Allah, memohon pertolongan-Mu ya Allah. Saudara kami Nurul Zahra bin Abdul Razak akan melaksanakan operasi ginjal. Ya Allah, semua penyakit datangnya dari Engkau, Engkau pula yang menyembuhkan. Semua masalah datangnya dari Engkau, Engkau pula yang menyelesaikannya. La haula wa la quwata illa billah. Kami tak mampu ya Allah menyelesaikan ini semua. Maka ya Allah, pada hari ini kami kembalikan semua urusan ini kepada Engkau. Engkau lah yang menentukan apa yang terbaik buat kami semua dan apa yang terbaik khususnya buat yang akan operasi. Ya Allah, ya Rabb, hamba memohon dengan segala kerendahan hati, dan kami semua memohon dengan segala kerendahan hati. Tolonglah hamba-Mu yang mau operasi ini ya Allah, mudahkan urusannya, angkatlah penyakitnya ya Allah, berikan kebaikan kepada beliau. Semoga beliau menjadi hamba-Mu yang baik setelah selesai dari operasi, Engkau sembuhkan. Kami mengharapkan, kami berdoa semoga beliau menjadi hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang berguna bagi banyak orang. Ya Allah, sekali lagi hanya padamu kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.